Good morning everyone. Menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya. Saya Pastor Hania Saputra dari kota Brisbane, Australia. Kalau kita lihat berseliwerannya media, ya berita di media itu kita sudah menyadari bahwa mungkin ada satu berita yang hot and hit, ya itu hanya bisa bertahan cuma sebulan saja. Ya, itu pun sudah lama. Kemudian berita itu akan berlalu begitu saja. Siapa yang masih ingat akan Panama Papers? Ya, 2 tahun yang lalu berita ini mencuat. Ya, bahkan keadaan wacana dunia itu terguncang oleh karena terbongkarnya ribuan rekening dari orang-orang yang kaya, pejabat negara, ya para pakar bisnis yang dengan sengaja untuk mencuci uang mereka dan menggelapkan pajak, ya untuk tidak mau membayar pajak. Sebenarnya saudara, orang-orang kaya itu ya apa sih sulitnya untuk membayar pajak kepada negara? Kalau dibandingkan dengan sejumlah uang yang mereka sudah terima, ya, itu sepertinya ya sejumlah uang yang mereka sudah terima hasilkan setiap bulan, setiap tahun itu seperti satu tong bensin begitu yang penuh. Ya. Nah mungkin ya satu drum saudara, ya bukan cuma tong tapi satu drum yang penuh. Nah membayar pajak ini cuma 10 liter loh perkiraannya. Apa beratnya? Ya. Mengapa kita tidak bisa taat kepada peraturan yang ada? Why? Sebab hati kita penuh dengan hati kita penuh dengan syarat dengan uang, cinta akan uang. Ya. Nah setelah terbongkarnya perihal Panama Papers ini, semuanya rame-rame berusaha untuk membela diri. Ada yang berusaha untuk berlaku seolah-olah tidak ada masalah saja. Itu perkara sah-sah aja. Ya, ada yang berdiam diri, tidak mau katakan A atau B. Nah, begitulah tindakan manusia setelah ketangkap basah. Mereka terperangkap dalam penjara, ya, ketakutan setelah dosa terungkap. Dan dosa itu hanya menantikan untuk meminta bayarannya, meminta bunganya. Sebab firman Tuhan katakan upah dosa itu maut. Nah, suatu saat Tuhan Yesus memberikan satu contoh dari pemberian yang berkenan kepada Allah. Ataupun pemberian yang berkenan di mata Bapa kita. Dia mengambil satu contoh dari seorang janda yang memberi 2 peser uang itu. Tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya sama sekali. Tetapi dia bandingkan dengan pemberian orang-orang kaya lainnya di dalam rumah ibadah. Dia mengatakan, Yesus mengatakan bahwa pemberian janda ini jauh lebih besar dan berarti dari semua jumlah dinar ya dan emas yang masuk ke rumah ibadah. Why? Karena pemberian janda ini adalah keluar dari hati yang mengasihi Allah. Nah, 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, a cheerful giver. God loves a cheerful giver. Nah, sebenarnya itulah yang Tuhan Yesus ingin tinggalkan bagi kita semuanya orang percaya. Satu gaya hidup yang Tuhan indikasikan supaya kita semua bisa menjadi kaya di mata Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan. Nah, biarlah dalam segala aspek kehidupan Anda tidak ada lagi pemberian ya sebagai salah satu worship kita kepada Tuhan yang rontok dan tidak mendatangkan berkat balik karena sikap hati yang salah. Kita ngomel, kita merasa dirugikan, ya kita malahan berpikiran jahat, uang kita dikorupsi oleh pendetanya dan hamba-hamba Tuhan lainnya, ya kemudian saudara kerja keras tidak dihargai, ya, ya kadang-kadang kita cuma ngomong gini, kok enak, ya. Saudara, uang akan membawa Anda kepada satu kejahatan. Firman Tuhan katakan cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Pemberian waktu, perhatian, kasih, pemikiran, pertolongan, tenaga, doa, dan uang. Dan masih banyak lagi yang Tuhan ingin tes di dalam setiap kehidupan kita orang percaya. Apakah itu keluar semuanya dari hati yang tulus? Andai kata setiap nama yang tercantum dalam Panama Papers itu,
ya, dari semula tidak menyembunyikan apa yang mereka miliki dan melakukan yang normal-normal saja, membayar pajak dari hasil yang mereka peroleh, maka tentunya tidur mereka ya akan jauh lebih nyaman, lebih nyenyak. Jantung mereka tidak akan empot-empotan, ya, kerutan dahi mereka tidak akan perlu bertambah lagi. Bukankah nama baik itu jauh lebih penting daripada harta benda? Apa yang engkau perkatakan dan sembunyikan dalam gelap akan diteriakkan dari sotoh rumah. Jangan menyimpan dosa, akui dan tinggalkanlah. Maka pemulihan posisi orang benar itu akan terjadi, termasuk terjadi dalam kehidupan Anda semuanya. Saya yakin percaya, kalau Kristus ada di dalam hati kita, kita ini suka memberi. Itu gaya hidup kita. Itu hobi kita. Ya, sebab God loves a cheerful giver. Jadilah berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati.